Halo guys, gua Herdiman, gua Dewanto, and we are Auto Bros. Jadi di review pertama kita kali ini kita mau nge-review BMW X5 generasi 2025 M Sport dan LCI. Ya, jadi hari ini versi yang varian 40i ya, dan cuma satu-satunya sih ini sih deh. Dan X5 ini termasuk luxury midsize SUV ya. Ya betul. Kalangannya dengan saingannya itu ada GLE 450 sama Lexus RX 450 yang hybrid ya. X5 ini on the road-nya itu di sekitar harga 2M 50 juta. Iya, 2M 50 juta. Untuk GLE itu sekitar 2,1 mahalan juga ya. Dan untuk Lexus di 1,8M. Yes. Ya. Nah, tapi BMW ini sih biasa lebih populer ya di kalangan anak muda ya. Muda, bapak-bapak juga. Ya. Iya sih. Kelihatan sih mobilnya tampilan bos mafia dan mafia laki banget lah gitu ya. Nah, langsung aja man, desainnya. Oke, dari segi desain, bahasa desainnya sendiri lampunya udah beda dari yang pre-LCI. Jadi dia udah bentuknya berbeda, jadi bentuknya seperti panah ya. Iya, dulu sih Angel Eyes, tapi ini dulu ya lebih ikonik, cuma sekarang lebih garang mungkin bentuknya ya. Lebih garang sih, lebih tajam gitu. Apalagi dengan bodi kita sekarang yang menggunakan M Sport. Jadi jauh lebih gahar banget sih. Ini sih kalau ngomong desain, sebenarnya M Sport itu modelnya lebih kayak, kalau dibandingin dulu-dulu ini lebih kayak lurus-lurus minimalis sebenarnya. Karena lebih ke luxury kalau yang sebelumnya. Ya, jadi kalau ini lebih ke M Sport, lebih gahar, lebih laki. Pasti agresif banget sih. Nah, di sini tuh kita lihat ini bisa ada air intake-nya ya di sini ya. Ini beneran kan ya? Asli. Colok masuk. Nah, terus di sini juga ada. Betul. Nah, untuk grillnya sendiri, grillnya ini bisa nyala ya kalau di malam hari. Jadi agak berbeda sama yang sebelum-sebelumnya. Perasaan gua atau grillnya makin tahun makin gede ya. Kayaknya kali ya. Iya, makin gede sih. Dan ini bentuknya nyambung ya. Dulu kan grill BMW itu pisah ya, sekarang nyambung. Terus tengahnya ada radar, ada kamera juga. By the way, ini grillnya bisa buka tutup ya? Iya, buka tutup. Active Kidney Grill. Dan juga kalau di malam hari ini lampunya kelihatan lebih mewah sih jadinya. Oke guys, sekarang masuk ke bagian bannya. Untuk ban depan itu profil bannya di 275/40R21 dan bagian belakang di 315/35R21. Dan juga untuk bannya sendiri udah dilengkapi dengan RFT ya, jadi nggak perlu pusing lagi kalau kena paku. Nah, terus ini yang keren nih guys, lihat velgnya nih M Sport 7 spoke, gede banget, dan ini sangat cocok banget untuk SUV segede gini. Sangat support banet sih ukuran R21 segini sih, daripada yang kecil-kecil kayak 19 kayak jadi ban donat ya. Benar. Udah gitu ada M Performance Brake, ukurannya 395 mm untuk depan, dengan rotor belakang 375 mm. Dan ini tampilannya sih cakep lah, ini warna ada aksen hitam sama chrome silver gini ya. Terus bagian samping nih. Nah, bagian samping tentu pasti udah ada logo M Sport ya. Dan ini untuk fake fan sih ya. Nggak bisa masuk. Nah, bagian sini di spion udah ada kamera 360 ya, guys. Nah, kemudian nih, ini yang menarik nih, guys. Tadinya di sebelum pre-facelift, ya kan pre-facelift itu footstep di sini nih, supaya naiknya gampang. Nah, mobil setinggi ini sebenarnya perlu loh. Footstep gitu ya. Nah, cuma di LCI ini diganti jadi side sport. Jadi jujur tampilan keren banget, tapi ya memang mengorbankan kenyamanan ya ada look. Cuman agak sayang sih, soalnya naiknya agak susah. Jadi kalau hujan kotor jadinya kan. Makanya tadi kita bilang ini sebenarnya cocok buat anak muda juga sih. Nah, terus nih, kalau kalian lihat dari samping, ini bentukan sampingnya nih, siluetnya nih, Hofmeister King-nya nih. Wah, khas BMW banget ini mah. Khas X5 banget, orang kalau udah jalan sih harusnya tahu lah ini X5 lah. Keren begini sih. Tambahnya atas roof rail-nya juga. Cakep lah. Sekarang ke bagian belakang. Untuk bagian belakangnya sendiri lampunya X5 udah ciri khas banget ya, tapi agak berubah sih dari yang pre-LCI. Nah, ini lampunya udah LED dan menonjol keluar, jadi terlihat kayak 3D gitu guys. Gue juga baru notice ya, ini bentuknya jadi kayak huruf X ya. Betul. Samping kiri kanan jadi memang kayak kasih tahu nih model X gitu ya. Tadinya cuma kayak kotak gitu aja. Keren sih. Terus ada efek kayak smoke, kayak gelap gitu kan. Jadi lebih sporty. Udah gitu, nah ini di bawah ada diffusernya nih. Bodykit bawahnya M Sport nih. Wah, kelihatan banget kalau ini garang banget, lihat exhaustnya nih segede begini guys. Lebih segede tangan bayangin tuh. Ini asli dan ya ini guys. Asli tuh. Asli ya guys, bukan bohongan ya. Gua nggak ada stick tapi ya pokoknya asli ya. Nah, terus ya ini ada diffusernya ya, walaupun ini sebenarnya nggak berguna sih di mobil SUV, tapi ya buat keren-keren lah. Bercantik aja lah. Ya. Terus di belakang juga ada wiper ya tentunya ciri khas SUV. Tentunya ada kamera belakang. Oke guys, jadi di dalam kap mesinnya terdapat mesin 3000 cc inline 6 B58 yang dapat menghasilkan horsepower 381
dan juga torsi di 520 Nm. Dan juga 0 ke 100 dapat mencapai 5,2 detik. Untuk B58 ini sendiri sama yang dipakai di Toyota Supra. Nah ini guys, untuk kunci BMW X5 yang baru bentuknya kayak trapesium ya. Tombolnya semua di samping nih tuh. Terus ada aksen chrome-nya. Kecuali tombol kuncinya tetap di tengah ya. Oh iya, di logonya. Dan ini sangat enteng banget guys dibanding kunci-kunci BMW dulu nih, enteng banget. Dan kelihatan sih simple tapi classy ya. Tuh. Terus ini kilas loh guys. Ya. Praktekin nih man. Tuh, buka sendiri nggak dipencet guys. Ini udah soft close ya. Vakum loh. Nah, tuh. ciri-ciri mobil mahal. Sekali lagi coba man. Nah, mantap. Jadi nggak perlu effort banget tuh. Iya, jangan dibanting-banting ya buat cewek-cewek. Oke guys, sekarang kita masuk ke interiornya ya. Oke, sekarang kita nyalain dulu mesinnya, injek rem dan pencet start stop engine kayak biasanya. Nah, saat kita masuk ke interiornya sendiri, nah kita langsung ngelihat layar yang besar ya. Dari 12,3 inch instrumen cluster dan juga mempunyai 14,9 inch untuk infotainment sistemnya. Nah, untuk infotainment sistemnya ini udah pakai yang terupdate yaitu di 8.5. Nah, di sini kita bisa lihat setirnya sendiri ini udah M Sport Package dengan memiliki berbagai macam tombol ya, termasuk untuk pengaturan active cruise controlnya sendiri. Dan di sini juga bisa kita lihat untuk instrumen clusternya itu bisa diatur sekarang bentukannya. Jadi 3 mode bentukan. Nah, di sini juga kita bisa mengatur untuk head-up display-nya dan juga untuk pengaturan lain-lainnya, info yang lain-lainnya. Kemudian untuk setirnya sendiri ini juga udah tilt teleskopik secara otomatis. Dan juga sekarang bisa kita lihat juga untuk kursinya juga sudah otomatis juga tentunya pasti, dan juga dilengkapi dengan lumbar support juga guys. Oke guys, sekarang untuk lampunya sendiri juga bukan puter-puter lagi ya untuk di BMW, sekarang pakai tombol dan juga dia udah otomatis langsung. Nah, untuk di bagian pintunya sendiri ada tombol lock unlock untuk set pengaturan kursi, lalu untuk kaca dan juga untuk membuka tutup bagasi. Nah, untuk seal plate sendiri juga udah tulisan M-nya sportnya ya guys. Dan juga untuk BMW X5 ini udah dilengkapi dengan Harman Kardon surround sound system dengan total speaker di 16 speaker. Kemudian dan juga di bagian sini ya, bagian pilar sini kita juga bisa lihat ada logo X5. Jadi kalau kita lupa kita naik mobil apa ya, kita bisa lihat lah untuk logonya ada banyak di mana-mana. Oke guys, jadi di bagian infotainment systemnya sendiri ada berbagai macam yang bisa kita utak-atik nih. Pertama dari segi personal assistant, ini untuk ya kita tahu ya voice command. Terus juga bisa connect Android Auto sama Apple CarPlay. Terus juga sekarang kalau kita ini mobil nanti bisa connect ke internet, ini bisa untuk bermain game juga di infotainment system 8.5. Makanya ada aplikasi Air Console Games dan juga bisa nonton YouTube juga guys. Begitu ada juga fitur drive recorder. Jadi drive recorder ini bisa nge-record keadaan di sekitar mobil kita. Jadi semacam kayak built-in dashcam juga lah guys. Lalu kemudian juga ada fitur live vehicle. Jadi kalau di live vehicle ini kita bisa lihat mobil kita aja sih sebenarnya. Yang juga status kendaraan juga segala untuk pemakaian konsumsi kendaraan dan lain-lainnya. Lalu juga ada fitur aplikasi weather sekarang kalau di infotainment system 8.5. Dan kalau kita buka, nah ini jelas banget ya, ada kalau di luar lagi hujan dia langsung kasih animasi hujan juga langsung live. Mantap. Nah guys, kita ngomong soal kualitas BMW dari dulu sih selalu bagus ya. Nah kita mulai dari center console-nya seperti biasa tradisional, pengontrolan iDrive semua dari tengah sini ya. Dan ini juga bahkan di swivel wheel-nya ini udah sekarang pakai kristal ini nih. Nah terus ada juga ya yang biasanya kita kepakai kalau pakai tuas transmisi, sekarang udah jadi rocker switch sebutannya. Dan ini menggunakan Swarovski juga. Nah terus ada juga biasa tombol-tombol untuk pengatur berkendara, ada Eco, Sport, Comfort. Dan uniknya ini kalau misalnya kita pencet tiap Sport, Eco atau Comfort, dia berubah ngikutin modenya. Jadi Sport jadi merah, Comfort itu tadi jadi ungu, dan untuk Eco Pro itu jadi biru. Nah kemudian di tengah sini nih biasa cup holder, ada tempat untuk taruh handphone, dan juga dilengkapi dengan wireless charging ya. Terus ke atas, nah biasa dulu kalau pengaturan AC semua itu secara fisik udah hilang, udah semuanya di dalam layar. Jadi di sini ini cuma buat ngatur volume dan hazard. Oh AC masih ada, tapi ini cuma untuk rear dan front defogger aja sih. Nah guys, kemudian nih untuk desain dashboardnya ini cakep banget nih guys. Ada perpaduan dari aluminium sama kayu nih aksennya. Dan terus yang unik nih, ini ada logo X5 ya di dalam kayak gelas gini nih, dan itu illuminated nyala. Untuk kasih tahu kalian ya kalau misalnya ini mobil kalian mahal ya X5.
Nah, terus kita bisa lihat juga di dalam ada glove boxnya nih, ya cukup besar, tapi sayangnya dia, bukan sayangnya juga sih, bagusnya juga sebenarnya dia ada tempat untuk taruh fragrant gitu. Jadi supaya mobilnya lebih wangi ya, bawa-bawa mobil mewah yang mahal gitulah. Nah, ini bisa di refill belinya dari BMW, tapi ya jadi makan tempat glove box. Kemudian ya biasa sun visor semua udah ada lampu kiri kanan pengemudi dan penumpang. Nah, lampu juga semua dari sini, dan juga untuk ngendaliin panoramic sunroof. Nah, kemudian guys, ini untuk kalau bahan kulitnya BMW sih udah nggak usah diragukan lagi ya. Ini tuh cakep banget ya, modelnya kayak diamond pattern kayak gini, bikin kelihatan lebih mewah lah kesannya. Dan ini juga ada perforated juga, terus juga dilengkapi juga dengan heater ya, jadi supaya kalian yang mungkin kedinginan, walaupun nggak mungkin Indonesia sebenarnya, tapi bisa manasin suhu tubuh kalian. Dan juga ya untuk trim pintunya sendiri ini juga sama, ada leather dilapis sama kayu juga. Di bawahnya juga ada tempat untuk taruh minum yang cukup besar ya. Kemudian guys, di bagian baris kedua BMW X5 ini, posisi duduknya jujur bangkunya nyaman. Nah, cuma sayangnya posisi duduknya ini agak tinggi ya, karena di bawah ini ada transmisi sama all wheel drive sistemnya. Jadi walaupun hanya tinggi badan gua hanya 165 cm, ini ada ngegantung sedikit nih, mungkin 23 atau 4 cm. Untuk legroom luas, ini dengan posisi mengemudi gua ya kurang lebih ada 20 cm. Dan untuk headroom gak usah diragukan lagi lah, ini sangat luas banget ke atas, apalagi kalau misalnya panoramiknya dibuka, ini kelihatan lebih cerah dan lebih tidak claustrophobic. Nah, kemudian di tengah juga ada panel untuk AC, bisa kontrol fan-nya dan juga temperaturnya. AC juga ada samping kiri kanan. Dan ini yang unik nih, jadi setahu gua kalau di Prialsia itu ada TV di belakang, dan sekarang di Prialsia dicabut, digantinya malah kayak soket untuk taruh iPad, dan bahkan soket itu harus beli sama BMW. Dan ini juga bisa untuk colok ngecas USB-C sih. Lucu ya. Dan kemudian di samping sini kita bisa lihat ya, mobil mewah BMW biasa punya crane nih, bisa naik turunin atas bawah, dan biasa juga disebutnya passenger blocker ya. Oke guys, sekarang kita ke bagian belakang, masuk ke bagasi. Nah, untuk membukanya juga selain pakai tombol di sini, juga bisa dengan gigi sensor. Nah, jadi ini buat kalian yang biasa belanja bawa barang banyak tuh nggak usah turunin repot-repot, tinggal pakai kaki aja, gerakin, angkat sendiri. Nah, terus kemudian untuk ukuran bagasinya sendiri, ini dengan baris kedua masih belum dilipat, itu 960 liter. Itu bisa kurang lebih muat 4 koper large lah. Kalau misalnya dilipat jadi dua besar luar biasa, itu bisa 2047 liter kapasitasnya. Dan juga di belakang ada ini sebenarnya 7 seater ya, ada 2 kursi lagi di sini. Ya cuma harus ditarik secara manual. Nah, juga untuk memudahkan penggunanya juga, air source-nya bisa diturunkan juga untuk memasukkan barang, dan juga ininya bisa dibuka juga. Nah, selain bisa memudahkan masuk barang, juga bisa didudukin buat piknik guys. Oke, sekarang kita udah berada di dalam BMW X5 guys. Ya, Langsung aja, gimana man? Rasakan bawa mobilnya? kalau menurut gue sih rasa berkendaranya nih enak banget, berasa smooth banget nih mobil pas jalan ya. Dan juga untuk steeringnya ini bener-bener lebih enteng sih menurut gue daripada bawa seri 3. Bagian smoothnya gue setuju sih, gue berasa banget ini dari tadi sih kita di jalan mulus banget ya. Apalagi tahu dia pakai R21 yang gede, gue pikir agak keras, tapi taunya sih empuk juga loh. Mungkin karena ada faktor air suspensionnya juga ya. Cuma sayangnya dari tadi gue agak dengar suara angin atau suara ban gitu ya. Coba Gas aja. gas aja, di sekarang lagi di mode comfort nih. Suaranya cakep, inline 6. Mantep ya inline 6-nya. Cuman sayangnya kalau di comfort sih berasa nih pas gua gas, gua tarik masih ada nge-lag-nya, dia turbo lag-nya. Cumi darat Slayer ini. Waduh, ganti sport ya. Ambient light langsung merah. Langsung berubah warna dia. Kayaknya berasa lebih responsif ya. Iya. Turbo lag-nya berkurang sih kalau di mode sport. Dan juga ya untuk kayak kita bawa belok-belok, bawa untuk zigzag juga ini lincah loh bro. Kayak nggak berasa membawa mobil gede gitu loh. Cuma selimutnya aja itu kelihatan mobil SUV gede kan. Tapi berasa bawahnya tuh kayak berasa bawa sedan aja gitu. Memang sih BMW ya terkenalnya untuk driver's car ya. Sheer driving pleasure-nya. Kalau bisa kita bandingin sama kompetitornya kayak Mercy, ya pasti memang tujuannya kalau emang buat kencang-kencangan ya, buat dibawa kayak begini ya. Iya. Apalagi sebenarnya tampilannya udah kayak tadi M Sport ya. Cocok banget nih. Ya mantep banget nih. Apalagi nih mobil kalau dituning sih bisa gila kali ya. Oh iya, ini mah ganti downpipe sama tune doang mah. Wah, Oke. Deket 500 juga gampang lah HP-nya. bisa sih. Oke guys, sekarang giliran gua untuk jajal BMW X5 40i. Bener kata lu, ini setirnya enteng banget sih. Iya.
Ini enteng banget, bener-bener kayak literally bener-bener enteng nih ya. Saya gue seri 3 emang gak enteng ini. Makanya Ajaib loh, ini mobil tuh kayak padahal segede gajah loh ini. Oh, ya. Tapi memang kalau di comfort berasa ada turbo lag-nya berasa. Iya, Kita coba ganti sport ya. Oke. Ada sedikit lag-nya. Sedikit ada, berasa. Sedikit. You can still feel the turbo lag, tapi ya bisa diabaikan lah menurut gua sih. Masih termasuk responsif sekali. Ya harus dimaafin lah, di mobil SUV gede banget. Ya nggak diuntukin untuk balap-balap sebenarnya. Tapi kayak responsif banget. Ganti giginya ini snappy banget guys. Remnya juga cukup pakem. Ini transmisinya sih nggak main-main, ini sih bener-bener kenceng banget. Ini bahkan bukan M loh di mobil. Bener. Tapi kalau M juga ganti gigi itu berasa udah langsung instan gitu di mode sport ini. Coba kita ya di mode sport sih berasa nggak limbung ya. Iya. Karena mungkin dia lebih turun kan, dia kan kalau ke sport dia otomatis turun sendiri ya. Iya. Jadi lebih firm ya. Ini enak sekali untuk dibawa, jujur buat harian Jakarta sih sangat cocok. Bener. Selain ya bisa bawa penumpang banyak, nyaman juga ya. Kalau keluarga lu bisa. Masih ini drivernya banget sih. Menurut gue sayang banget kalau orang pakai ini mobil harus pakai supir sih. Sekarang kita coba nih autonomous drivingnya ya. Iya. Cruise controlnya nih. Kita nyalain. Oh ada AR-nya nih guys nyala tuh. Jadi dia di layarnya ada kayak apa ini, kayak jalur hijau yang mobil ini ikutin. Dan dia akan nyetir sendiri tuh, sesuaiin setirnya sendiri. Terus kalau dibelokkan dia bakal ngebelok sendiri ya. Kalau misalnya kita nggak megang, dia akan kasih warning nih nyala tuh. Nah, kita pegang baru nanti dia mati lagi, supaya tujuannya ya kita nggak benar-benar 100% kasih ke mobilnya lah, karena bahaya. Ini sebenarnya di comfort aja tuh buat ngebut Jakarta udah cukup loh. Iya. Sport sih ganas loh ini. Itu sih. Cumi darat sih minggir dulu lah. Waduh, pasti lah bro. Bisa dibilang mirip-mirip sedan. Walaupun jangkung tinggi ya itu berasa pasti. Cuma kayak untuk nimble-nya itu kayak sangat lincahnya itu kayak sedan bawahnya. Cuma ya emang berasa, jujur kan ini mobil besar dan lebar sekali, berasa makan tempat banget lah kalau di jalanan gitu. Iya. Terutama kalau kita ngomong ke jalan sempit ya itu buat manuver sih agak susah lah. Oke guys, sampai pada akhir review BMW X5 hari ini. Langsung aja kesimpulan, gimana menurut teman? Kalau menurut gua sih gua kasih rank top tier sih. Kenapa tuh? Karena dari segi kenyamanan berkendaranya tuh berasa smooth banget nyetirnya, bawahnya juga smooth, terus kayak gitu steeringnya juga enteng banget. Lebih enteng daripada seri 3 sih kalau menurut gua. Terus juga kelincahan itu belok ke kiri ke kanan tuh agile banget sih. Dan juga dari segi fitur keselamatannya, terutama untuk adaptive cruise control itu bagus banget sih. Berasa nyetir lu udah berasa semi autonomous. Nah, kalau dari gua sebenarnya tadi gua mau kasih nilai mid alias average. Kenapa? Karena menurut gua harusnya di segmen luxury SUV ini harusnya sebenarnya mengutamakan kenyamanan. Karena kayak contoh di bangku belakang sebenarnya kalau gue bisa bilang di bangku GLE itu lebih nyaman. Dan juga kayak tadi gue bilang footstep-nya itu udah dihilangin diganti sama SAFCA. Ya, tapi gue akan kasih nilai top tier. Kenapa? Karena satu alasan, yaitu mesinnya B58 super kencang, super responsif, transmisinya double clutch, smooth banget dan cepat banget, quick banget ganti giginya. Dan tadi seperti yang si Handyman bilang, itu feeling untuk steeringnya itu sangat agile, nimble, dan gak berasa kayak mau mobil SUV 2 ton. Lebih kayak ya semi sports car lah, jadi kencang banget. Jadi karena itu top tier. Berarti sependapat kita ya. Tuh, worth it dibeli ya. Worth it kalau ada duitnya. Ya pasti lah, mau gimana belinya. Oke, anyway, thank you semua for watching. Jangan lupa like, follow, subscribe. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita. Channel Auto Bros. Dan lupa jangan juga follow IG dan TikTok dan IG Auto.Bros. Oke, thank you semuanya. Have a nice day. And see you on the next drive.